Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Farhan Fatahila dari Universitas Indonesia Unggul, dan fakultas saya adalah ilmu komputer dan jurusan saya adalah teknik informatika. Jadi di sini akan membuat program toko untuk UAS struktur data. Dan pertama-tama kita buka dulu terminalnya. Kalau udah buka, kita arahkan kita langsung buka VS Code-nya. Kode kita juga bisa buat directory dari sini. Kita langsung bikin dari sini struktur data. Nah, kita bikin di sini. Kita sudah bikin di sini UAS toko. Kita tinggal masuk ke direktorinya berarti. Jadi tinggal ini kita masuk ke export. Kita masuk ke export. Jadi di sini tuh saya sudah menyiapkan file-filenya. Itu kalau kita ingin buat dari awal juga bisa. Berarti kita hapus dulu database-nya. Dan kita kembali ke terminal. Kita masuk ke UAS toko karena ini juga yang kita bikin. Di sini isinya ada Docker Compose.yml sama programnya yang nanti bakal saya jelaskan. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit membuild si Docker Compose itu kita dapat di awal itu kayak gini. buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Nah, itu tuh berfungsi buat nge-build si Docker Compose-nya. Kalau udah kita enter, tidak akan jalan, dan bikin kontainer namanya database. Karena kan kita di sini bikinnya database, si service database, dan kontainer namanya database. Kalau sudah, kita bisa cek ke Docker. Kita buka Dockernya. Kita login dulu. Nah, di sini Dockernya udah kebuka dan ada kontainernya UAS, dan isi kontainernya adalah database. Yaitu database yang akan kita pakai buat menyimpan data-data toko atau users yang nanti akan kita buat. Kita minimize dulu. Tapi karena kita udah bikin, nah itu di program itu sama sini tuh agak ada yang sama ya. Jadi kayak misalnya MySQL usernya gitu, buat password buat user MySQL-nya. Jadi terus ada ini tuh buat ports-nya, dan ada lagi ini password juga. Nah, jadi di .env juga isinya ada Compose project name UAS. Nah, ini tuh Compose project name itu buat namain yang di Docker tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi kalau kita rename yang di .env ini juga akan berubah. Dan di Docker Compose tadi udah saya jelasin. Kita lanjut ke UAS toko. Nah, ini program yang saya bikin. Mungkin sebelum saya menjelaskan program, saya bakal ngejelasin dulu nanti yang buat diisi di Navigate-nya. Jadi di sini tuh ada hostname. Hostname itu kayak localhost lah istilahnya. Jadi tapi saya pakai IP. Dan ini user yang tadi saya bikin di Docker Compose-nya. Dan nanti saya bikinnya kan root dan passwordnya sudah 34. Database name-nya kan kita pakai DB tadi. Saya ubah dulu. Lalu portnya bisa kita cek kalau misal lupa. Kita cek di sini 31234. Udah benar ya, 31234. Lalu kita mungkin lanjut ke ini dulu, Navigate. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di dalam menu Navigate ini kita bikin connection dulu, namanya MySQL karena kita pakai MySQL. Nah, ini kita isi connection name-nya, ngikutin di sini. Oh bukan, kita tuh ngikutin di Docker DB. Kita bikin connection name-nya, database-nya.
dan maksudnya kita rubah jadi 127.0.1 dan port yang kita ganti jadi 234 dan username-nya kita cek lagi kembali ke sini dan usernya pakai root dan passwordnya 234. Jadi itu nggak boleh beda, nanti kalau beda dia connection-nya nggak terhubung, jadi dia harus Bagaimana sama. pemirsa? Mudah Kita bukan tulis untuk root membuatnya? 1, 2, 3, 4. Coba kita tes connection, kalau dia berhasil dia akan connection successful. Nah kalau berarti kan kalau kayak gini udah berhasil nih, tinggal kita save. Di sini nanti ada database DB, ini kita klik kanan open connection. Nah, dia akan berubah jadi hijau kalau dia lagi jalan. Dan dalam DB ini kita bikin lagi database. Nah database ini kita bikin lagi DB karena kan kita bikinnya DB. Kita oke. Dan dalam sini kita ini tuh isi ada namanya table. Nah di dalam program itu kan kita nanti harus bikin tables buat si insert into users. Nah berarti kita harus membutuhkan table users dan table barang untuk buat kayak create. Ini buat CRUD nya ya, jadi kayak create, get, terus update sama delete itu nanti kita bikin juga. Jadi kita total bikin 2 table. Berarti sini kita harus bikin 2 table. Kita bikin dulu. Mungkin untuk awal kita bikin buat si user dulu. Tambah. Di sini untuk awal kan pasti ID itu nggak bakal berubah. Nah si ID itu kan tipenya integer, kita rubah lagi di sini tuh ID itu biar auto increment. Jadi misalnya ID-nya itu nanti nambah manual kayak 1, 2, 3, 4, 5 terusnya. Dan jangan lupa juga ditambahin key, karena kalau di table itu nggak ditambahin key nanti dia nggak bakal bisa di save. Musimnya kita dapat mempergunakan Setelah ID itu ada username. Kemudian Username itu dia tipenya string. saya sudah Kita bisa menyiapkan cek di sini. air yang panas Nah ini dan teh jadi celup si username itu dia pakainya string. asli. Nah kalau dia pakainya string di sininya itu dia varchar. Kalau udah kita lanjut lagi ke password. Itu ada lagi. Nah ada lagi string roll. Nah, string roll itu nanti saya jelaskan lagi ini. Soalnya butuh penjelasan biar nanti bisa dipahami. Kita tambahkan dulu di sini roll. Dia juga tipenya string. Nah jika sudah kita save, kasih nama users sesuai yang di program. Nah kan di program kita bikinnya manggilnya insert into users. Ini tuh table yang bakal sama Mudah bukan untuk membuatnya? users. Kita close. Nah kita sudah bikin satu table. Nah mungkin kita bikin satu table lagi buat di barang. Kita bikin di barang itu dia ada ini ada string nama barang sama jumlah barang dan harga barang. Jadi kita bikin 3. Ini ID dulu jangan lupa. Jangan lupa juga ditambahin ininya auto increment dan key-nya. Kita lanjut ke nama underscore barang. Dia tipenya string. Oke. Jadi dia tipenya string. Oke, kita lanjut lagi. Jumlah barang. Nah jumlah barang itu dia tipenya, jadi tipenya integer. Jadi di sini kita ganti ke integer. Nah, lanjut lagi ke harga barang. Jumlah barang kita bikinnya pakai string. Oke, lanjut. Set itu ini nama tabelnya barang. Nah, kita sekarang udah punya 2 table barang dan table user. Dan kita lanjut ke panjang programnya. Jadi si constructor ini tadi itu kan buat ngonekin dari di database ke program yang bakal kita bikin. Jadi itu nanti fungsinya buat pas di compile dia bakal membaca. Nah ini fungsinya buat nge-connectin ke database. Jadi nanti kalau dia berhasil connect,
dia akan menentukan Kemudian output di ini. sini untuk membuat tes Karena sesuai if dengan connection aliran sama panas dengan ini. dan Kalau connection benar teh sama dengan jeruk ini, sariwangi dijalanin connect ke database. asli. Dan kalau selain itu dia berarti gagal. Kita lanjut ke penjelasan buat register. Nah ini fungsi ini tuh buat nge-connectin ke database. Dan nanti penjelasannya itu kan insert ke users, berarti kan masukkan ke users yang akan kita input di register. Jadi misalnya kita nge-register username-nya apa, password-nya apa. Nah, jadi kita tuh akan menjelaskan untuk role dulu nih. Kan role itu kan kita tuh isinya manual di program ya, nggak bisa, mungkin kita bisa ubah di Navigate juga, cuma saya akan bikin di sini. Nah ini kan role-nya, role-nya nanti ada dua, jadi saya tuh bikin ada dua, jadi ada admin, ada user, itu buat pembeda. Ini nanti kita lanjut sini lagi, masukkan ke user, username, password, dan role. Role itu nanti akan terisi otomatis nih admin. Mungkin kalau bikin user nanti kita rubah lagi. Nanti kalau udah masukkan, misalnya kalau inputannya salah, nanti dia bakal muncul ini. Nah ada lagi, jadi kalau jika role-nya sama dengan admin, dia bakal munculin komen ini. Dan kalau selain admin, dia user berarti. Lanjut ke bulan login. Nah di login itu ada string username, password, sama user role. Ini buat ngecek. Nah ini sama, dia tuh tapi select, dia tuh jadi ngecek ke role from users. Jadi tuh ngecek role-nya dari table user. Jadi ini username ada password kan. Nah ini validasinya, jadi nanti kalau login berhasil dia bakal munculin yang ini. Kalau enggak dia login failed, return false. Ini return ke validasi. Lanjut ke void create barang, itu buat nambahin barang gitu. Jadi nambahin barang ke table barang, query sama dengan masukkan ke table barang. Jadi table barang itu isinya ada nama barang, jumlah, dan harga. Nah seperti kayak tadi, kalau dia misalnya gagal nanti insert failed, ini keluar, dan kalau ini berhasil. Jadi selain gagal, berhasil. Dan ada lagi nih void create barang, itu fungsinya buat nampilin si barang yang udah kita masukkan pakai si ini. Nah tadi create barang. Nah kalau udah kita create, nanti kita get buat ngeliat apa aja yang udah kita tambahin. Nah nanti itu formatnya kayak ada ID-nya, nama barang, dan jumlah harga. Nanti itu ada di program bakal kelihatan. Terus ada lagi ini penjelasan buat update barang itu. Jadi di update barang itu buat nge-update di table barang. Jadi kita tuh mau update si apanya aja, misalnya kayak nama barangnya, jumlah barang, dan harga barang. Itu tuh kayak buat merubah barang gitu. Jadi kayak buat update lagi tuh, misalnya kayak mau nambah stok gitu. Jadi misalnya stoknya 10 jadi 100, bisa pakai hal ini. Nah ini nanti barang update successfully. Dan kalau delete, ini kan ada void delete barang, fungsinya itu buat ngedelete table apa tuh, ini yang ada di barang, table yang ada di barang, misalnya kayak pulpen atau enggak pensil yang bakal kita tambahin nanti. Misalnya mau dihapus, nanti kita pakai ini delete barang. Nah dia ngapusnya itu caranya kita masukkan ID yang bakal mau dihapus barangnya. Misalnya pulpen tuh ID-nya 1, kita berarti masukin ID 1 buat ngapus pulpen. Jadi itu kita bukan ngapus pakai namanya, jadi pakai ID. Nah, lanjut ke main login. Mungkin kita lihat dulu ya. Ini itu program mainnya ya. Program mainnya itu ada program UAS toko. Nah ini tuh ada register sama login. Kalau register, dia akan lari ke sini ke 1. Dia akan meminta inputan username sama password. Nanti kalau udah kita input, dia bakal ngejalanin register username password ini. Jadi dia akan ngeproses, dan kalau berhasil nanti dia akan menambahkan user baru ke database untuk login. Nah nanti pas kita login ini kan saya arahkan ke main login, karena nanti akan ada validasi untuk admin dan user. Nah ini void main login. Nah di sini tuh kan login itu kan nanti akan dimintakan username dan password. Nah nanti dia bikin validasi lagi. Jika login berhasil, ini kan masuk sini berarti nih. Kalau loginnya berhasil, dia akan bahkan welcome. Nama si username-nya misalnya siapa aja, admin atau enggak user. Lalu ada ini lagi, jika si user role-nya sama dengan admin,
dia bakal ke display admin menu. Nah kalau selain admin, dia bakal masuk ke user menu. Nah si admin menu tuh ada di atas. Nah ini adalah admin menunya. Jadi kalau misalnya kita login pakai admin, yang akan muncul ini. Jadi ada create, get, update, dan delete. Nanti akan beda dengan user. Kita dapat mempergunakan Nah, kalau kita milih misalnya create, kalau create itu nanti kita ngarahin ke case 1. Case 1 kan nanti kita diminta inputan nama, jumlah, dan harga. Nanti dia akan lari ke program create barangnya yang di atas tadi, lalu habis itu break dan akan looping ke sini lagi. Dan kalau get itu kan buat nampilin barang doang, jadi segini doang ya, gak ada inputan apapun. Nah ini buat update. Nah update itu nanti akan dimintakan ID. ID itu nanti tuh kita tuh harus lihat dulu di database, misalnya di data pensil itu ID-nya 2, kita masukin ID-nya 2, dan mungkin nama barang pensilnya mungkin mau diganti jadi penghapus atau rutan atau pen atau pulpen gitu bisa, dan jumlahnya, harganya. Jadi ini tuh kita buat update. Nah, kalau udah ini kan buat hapus. Kalau hapus itu dia minta inputan ID doang. Jadi kita misalnya mau ngapus ID 2 itu isinya pulpen. Nah berarti kita tulis ID-nya 2 gitu. Nah nanti dia akan mendelete si ID-nya sekaligus barangnya juga. Ini buat keluar. Nah ini display user menu. Nah user menu tuh bedanya dengan admin, dia tuh cuma ada get barang doang. Jadi ini tuh dia tuh cuma bisa ngelihat barang yang kita tambahin doang sebagai admin. Jadi dia tuh nggak bisa create, nggak bisa update, nggak bisa delete. Jadi kalau udah, kita akan jalankan programnya. Kita masuk ke terminal lagi, ls. Kita akan compile dulu C++. Kita samakan ini uas/toko, dan ini format exe yang bakal kita bikin namanya uas toko juga. Kita enter. Maaf ini saya lupa nambahin .sisi. Kita enter. Nah kalau udah, tinggal kita panggil si uas tokonya /uas/toko. Nah ini tampilan awalnya kita tuh harus register sama login dulu. Nah pastikan kalau awal kita register, dan kita tuh tadi ubah registernya itu kan awal admin ya, kita bisa ketik lagi. Jadi saya tuh ngatur registernya itu role-nya sebagai admin. Jadi pas kita register ini tuh pasti akan jadi admin. Kita mungkin namakan admin buat pembeda. Hilangkan dahulu buah rambutan ini biji hilangkan dahulu. Ataupun Oke, connect to database sukses, dan admin berhasil ditambahkan. Kemudian di sini untuk membuat tes saya sudah Itu mungkin kita harus bikin usernya juga kali biar enak. celup sariwan. Kita rubah lagi di codingan, ini jadi user. Oke. Karena kita rubah codingan berarti kita harus compile ulang juga. Kita compile ulang. Udah lama, uas/toko. Lalu kita register lagi. Ini buat usernya, user 34. Nah user berhasil ditambahkan dan berhasil connect ke database juga. Dan karena udah berhasil connect ke database dan dia udah ditambahkan, berarti di table user itu harusnya sudah ada role-nya admin nama user. Nah ini ID-nya 1 untuk admin, ini passwordnya, ini role-nya, dan ini buat user. Dia beda role-nya. Lalu coba kita login untuk yang admin dulu, admin 24. Nah login berhasil, connect database juga berhasil kan, login sukses. Selamat datang admin, kamu adalah admin kan, karena saya login menggunakan admin. Nah lalu kita lanjut untuk meng-create barang. Misalnya create barang, nama barangnya kita bikin pensil, jumlah barangnya 10 misalnya, kita punya 10 gitu, harganya 2000. Nah barang berhasil ditambahkan. Kita bisa coba lihat di get, kita get nama barang pensil, jumlahnya 10, harga 2000. Bisa kita cek juga di sini apa udah ditambahkan atau belum.
Nah di sini udah ada ya ID-nya 1, barangnya pensil ya, barangnya 10 harga 2000, sama dengan yang kita masukkan di kredit barang. Lalu misalnya kita ingin mengupdate, misalnya si pensilnya stoknya jadi 100 gitu, kita berarti pilih. Nah kita cek dulu, ini kan ada ID-nya nih 1, kita masukkan ID-nya, nama barangnya pensil, karena kita kan mau ngupdate jumlah doang, jumlahnya 100, karena kita udah restock. Harganya naik nih sekarang jadi 2500. Nah barang berhasil terupdate. Nah, mungkin kita coba lihat lagi. Nah sama barang pensil jumlah 100 harga 2500. Kita bisa cek juga di sini. Dahulu buah rambutan ini Kita cek dulu. hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, Nah ini harga barang fungsinya 2500. kita dapat mempergunakan buah Ini rambutan kayaknya agak yang sedikit kaleng. error sih. Kemudian di Harga sini barang untuk kita membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas cek di dan update. teh celup sari Di wangi. sini kita pakainya double ya, mungkin kita rubah dulu. Kita rubah jadi string. Ini juga dihapus. Bukan untuk string jumlah. Oh ini udah. Kita rubah juga di sini. Ya update di case 3. Nah ini kita rubah jadi string. Kita save, lalu kita compile ulang. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Kita mungkin bisa hapus dulu kali ya. Kita bikin admin aja dulu. Kita delete dulu ID-nya tadi itu 1. Kita hapus dulu biar enggak keluar. Terus kita compile ulang. Plus. Ini cek lagi, ini kita hapus karena kan dia udah string, jadi nggak usah di compile ke string lagi. Ini karena ini menjadi string sekarang. Coba kita compile ulang. Berhasil, dan kita jalankan kembali ya, namanya admin ini agar dapat create ulang. Dan sekarang kita bikin sultan aja, ini 10, ini 2000, 3000 deh. Nah ada barang berhasil tertambahkan. Coba kita get, di sini ada ID nya 2, karena ID itu kalau misal kita delete juga ID tetap gak bakal turun. Karena kita get udah ada nih ID nya 2, barangnya pulpen, jumlahnya 10, harga 3000. Lalu kita update lagi, ID nya 2, kita jadi pensil, barangnya 100, harganya 2500. Nah ini coba kita get lagi. Nah sekarang udah gak error, dia udah Hilangkan dahulu buah rambutan jadi ini 3000. hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, Maaf, ini harusnya fungsinya 2500. kita dapat mempergunakan buah Kita rambutan cek lagi. yang kaleng. Kemudian di sini untuk membuat Kita teh saya update, sudah menyiapkan string harga air yang barang. panas dan teh celup Ini. sari wangi cek asli. 3. Jadi jumlah nama harga, update barang, jadi nama jumlah harga. Oke, ini nama barang, ini jumlah dan harga. Nah, coba kita cek lagi, coba update ID-nya 2, muncul 2000. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Kita buat tidak ke update. Kita cek barang juga ID, nama barang, jumlah, string, harga barang. Cek barang sheet, nama barang sama dengan jumlah barang sama dengan harga barang. Harga barang. Ini jumlah barang.
barang ke jumlah barang, harga barang ke ini harusnya kita tambah kayak gini, jadi kayak gini. Tapi belum kita coba kita compare. Kita keluar dulu, kita compare ulang, lalu kita jalan kembali. Mungkin saat ini kita terus yang 4. Nah kita coba lihat dia masih 3000 yang kita update. ID nya 2, initial 100, harganya 2500. Coba get. Nah sekarang udah berubah, dia udah benar. Dan coba sekarang kita delete kita barang ID nya 2. Harusnya sekarang kalau kita get nggak ada di sini. Nah oke, sekarang udah nggak ada di sini karena sudah kita hapus di barangnya. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita create lagi buat melihat di ini ya, di database. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Kita cek ke database. Oh ya tadi udah nih, itu udah nambah. Cek ke barang, ID-nya 3, nama buku, jumlahnya 100, harga barang 2000. Kita tambah juga, kalau misalnya kita update harusnya berubah juga di database. Kita cek ID-nya itu 3, nama barangnya kita masih 1, karena jumlahnya jadi 10 sekarang, ini 3000. Nah kita udah edit, ini harusnya kita berubah dari 100 jadi 10. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah iya juga, barang 10 dan harganya jadi 3000. Kita berhasil dan kita coba delete ID-nya 3. Kita coba cek lihat lagi, kita udah kehapus. Dan juga kita nambahin buat nanti ngecek user. Kita bikin 10. Kita exit itu kayak logout ya. Nah ini kita login sebagai user sekarang, user pagar 4. Nah dia welcome user, ini kan kita karena user jadi panggilnya you are a user. Nah kita coba get. Nah ini ada, jadi si user itu cuma bisa get doang, jadi dia bakal nampilin si barang-barang yang udah kita tambahin di sini, ID-nya, nama barang, jumlah harga. Mungkin dari programnya emang cukup sekian di sini ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.